Tadi saya sudah sebutkan teman-teman yang melakukan Allah tentang cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Tadi sudah disebutkan, namun masih umum ya. Ini kita coba buat. Allah mengatakan Rasulullah mengatakan Allah turun, nuzul, ya, nuzul pada malam itu dengan membawa ampunan. Ampunan. Bagi siapa ampunan ini? Bagi 3 kelompok. Maka amalannya harus berkaitan dengan ini. Ya. Yang pertama, ampunan ini tidak akan didapati oleh 3 golongan ya. Tidak akan didapati 3 golongan. Pertama, musyrik. Orang yang musyrik. Yang kedua, musyahin. Musyahin artinya orang yang bertengkar, orang yang menyimpan kebencian. Yang ketiga, qati'u rahimin. Orang yang memutus silaturahim. Jadi siapa saja yang tidak dapat ampunan? Musyrik, musyahin, qati'u rahimin. Nah, ini harus difahamkan di sini bahwa orang-orang ini tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebentar, sepertinya ada suara gangguan. Saya mute dulu ya. Oke. Jadi, saya kembali. Jadi, pertama musyrik, kedua orang yang bertengkar, yang ketiga orang yang putus silaturahmi, memutus ya, silaturahim. Nah, ini 3 golongan ini tidak dapat. Maka dari sini muncullah amalan ulama kita terdahulu, musyrik. Untuk menghapus kemusyrikan, maka perbanyaklah amal tauhid. Amal tauhid. Amal yang memperkuat tauhid. Apa itu? Perbanyak baca la ilaha illallah. Pada malam ini banyak-banyak baca la ilaha illallah. Yang kedua, beri maaf, ya, memaafkan. Yang ketiga, berjamaah, ya, berkumpul, ya, sambung silaturahim. Kita sambung lagi. Nah, ulama kita, ya, menggabungkan ini semua dengan amalan, boleh baca Yasin, lalu ada tahlilnya, lalu saling bermaaf-maafan di malam itu, dan mereka berkumpul makan bersama. Jadi itulah sejarah kenapa ada amal ulama Syam. Ini bukan amalan ulama Nusantara semata, tapi ini diambil dari ulama-ulama Syam, Atha' bin Yasar, ya, dan beberapa ulama-ulama tabi'in, meskipun tidak semua menyepakatinya. Nah, ini boleh diamalkan ya. Saya sebenarnya jarang juga mengamalkan ini dahulu, tapi sekarang setelah tahu keutamaannya, saya pun kemudian berusaha memakmurkan malam-malam tersebut ya. Jadi perbanyaklah ya Allah, baca surah Yasin, surah Al-Kahf, ya, apalah yang memperkuat tauhid, lalu memberi maaf, dan berjamaah, berkumpul, mungkin makan, minum, saudara, handai tolan, silakan ya. Maka entah apalah, saya tidak tahu. Sepertinya pandemi ini membuat kita tambah jauh dari jalinan silaturahim. Ya, tidak nikmat juga baca Yasin via Zoom, itu tidak. Jadi apa yang terjadi malam Sya'ban kini kok? Mulai dari tadi terbenam matahari, Allah menilai kolbu. Dilihat kolbu. Kira-kira kalau orang mengamalkan rahasia di Sya'ban,
masuk Ramadan bersih gak hatinya? Nisfu Sya'ban itu adalah malam termulia kedua setelah Lailatul Qadar. Kiranya ada rahasia cik. Syekh Muhammad itu menulis kitab judulnya Madza fi Sya'ban. Apa yang terjadi, apa rahasia di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban bukan? Sya'ban kan sebelum Ramadan. Kalau sudah nisfu Sya'ban berarti tinggal 14 hari lagi. 14 hari lepas. Udah Ramadan langsung. Kami Ramadan lalu tidak ada tarawih di masjid. Sekolah Pak. Ya, alhamdulillah. Itu dunia mencekam di Jakarta dan sekitar itu. Orang masuk tutup komplek. Ditanya kayak pertanyaan malaikat maut ya, atau mungkar nakir. Mau mana? Aduh. Jadi akhirnya kami tidak keluar. Pengen langsung pulang kampung supaya tidak terjebak di situ. Kira di kampung orang biasa ya. Zona hijau. Alhamdulillah. Tidak ada masker kan? Nikmat tuh. Payah pakai masker. Baiklah kena kalau itu di samping kan. Kalau masker gili-gili. Di bulan Sya'ban kini itu lebih spesial, ya. Sebab spesialnya itu kita baru melewati, bahkan sedang beradaptasi dengan pandemi, ya. Itu spesialnya. Dulu bulan Sya'ban itu bulan ajaib di zaman Rasulullah. Kok bulan ajaib? Kiblat dipindah, pasti yang sering haji umroh, kiblat dipindah itu pertengahan nisfu Sya'ban. Tadi siang. Ya. Masjid apa namanya? Qiblatain. Dari Masjidil Aqsa dipindahkan. Maka dua kiblat di situ. Tapi sholat di situ bukan sesuatu yang spesial. Yang spesial cuma sejarahnya. Turun ayat itu. Apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Jadi kiblat kita itu ulang tahun malam kini. Ulang tahun kiblat itu. Jadi boleh disebut milad kiblatina. Milad hari lahirnya kiblat kita. Pembeda abadi antara ahlu kitab dan Nabi kan nggak suka dengan tasyabuh, menyerupai ahlu kitab kan nggak suka. Nabi menghormati milad beliau, lahir beliau dengan berpuasa. Ya, tapi kita kan tidak perlu puasa lah ya. Untuk hari milad, memang kita siapa? Ya, dimiladkan. Baik. Lalu Nabi mengatakan, Innallaha la yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban. Hadis itu hasan, ada di Tirmizi, ada di Ibnu Majah, Ahmad, dengan riwayat yang sedikit berbeda-beda tapi maknanya sama. Sesungguhnya Allah menilik kan cocok untuk bahasa orang kampung, Pak. Menilik, memandang, memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li'ibadihi, maka ia Allah Ta'ala mengampuni semua hambanya illa tsnatain, kecuali dua, musyrik wa musyahid. Orang yang musyrik, baik musyrik yang jali, yang jelas, ataupun yang khafi, yang tersembunyi. Syirik ya termasuk percaya ke macam-macam benda ya, syirik, riya, tidak diampuni. Wa musyahid. Musyahid itu orang yang menyimpan perselisihan dan dendam. Makanya di wilayah tempat-tempat ahlu sunnah berkembang, bahkan di Hadramaut, di Mesir nggak tahu ini Sya'ban ramai nggak baca apa tuh Bu Yahana? Makan, tapi ada zikiran misalnya. Nah, khusus negeri kita Nusantara itu ulamanya memilih
Kira-kira ayat yang isinya membebaskan kita dari kemusyrikan apa? Nah, mereka mengatakan, oh Yasin. Maka dipilih surat Yasin. Jadi Yasin itu simbol dari ayat tauhid. Kami bertanya kepada guru-guru kita yang tua-tua di Jawa, ya, itu ayat tauhid. Maka dibaca. Ya, kalau 3 kali itu kan makanan awam, kalau kiai 40 kali. Di Jawa itu kami punya guru, punya kawan-kawan. Ba'da subuh itu wiridannya Yasin 40 kali. Apakah bid'ah? Enggak. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW membolehkan seorang sahabat mengulang-ulang baca satu surat. Maka Imam Nawawi nulis kitab Al-Azkar, ada satu bab kebolehan tardidul ayah, tikrarul ayah, mengulang-ulang satu ayat, satu surat menjadi wirid dan zikir. Jadi wirid bahasa Arab itu hanya zikir yang diulang. Wirid di kampung awak artinya pengajian rutin. Pengajian rutin yang disebut wirid. Bolehlah ya, cocok logi. Jadi apa yang terjadi malam Sya'ban kini kok? Mulai dari tadi terbenam matahari, Allah menilai kolbu. Dilihat kolbu. Adakah kemusyrikan kepada obat, kemusyrikan kepada jimat, kemusyrikan kepada kubur, kemusyrikan kepada macam-macam? Maka kalau ada kemusyrikan, Allah tidak ampuni. Orang bau baca bismillah, musyrik tak? Tidak. Tapi ketika dia meyakini ubay yang menyembuhkan, musyrik, tidak dapat ampunan. Gitu. Jadi kemusyrikan itu enggak hanya masalah jimat enggak jimat, kubur enggak kubur. Orang berobat bisa musyrik. Karena yang meyakini ada kekuatan selain Allah yang menyembuhkan. Tapi makanya dibatalkan dengan baca bismillah. Bahkan guru-guru kita di Suriah itu lebih ketat. Ya, Syekh Taufik Al-Buti punya ayah Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Kami berguru ke anaknya. Kata beliau, siapa yang meyakini nasi yang mengenyangkan, obat yang menyembuhkan, musyrik, tapi tersembunyi. Baik enggak tuh? Tidak diampuni Allah. Nah, maka cara membersihkannya, ulama kita dari dulu, setelah yasinan baca la ilaha illallah, itu rahasianya sebenarnya. Oh, cocok lagi? Enggak. Ulama itu kan mengumpulkan riwayat-riwayat yang bercabang-cabang, lalu dikumpulkan, dihadiahkan untuk umat. Jadi rukun 3 boleh. Sholat itu kan kumpulan hadis-hadis, ya kan? Kalau tidak dikumpulkan hadis, itu sholat berantakan. Pasti berantakan. Karena tidak ada hadis yang detail dari awal sampai akhir lengkap. Misalnya subuh 2 rakaat ada, tapi zuhur enggak. Tak ada. Dikumpulkan ulama, muncullah namanya rukun 3 boleh. Boleh ngaji rukun 3 boleh? Wajib, bukan boleh. Wajib. Kalau dengan itu mengerti sholat, wajib. Ya. Tapi kalau di Muhammadiyah disebut tuntunan. Sama barangnya cie aja tuh. Ya, ittiba bahasa Arabnya. Ya, huwa. Ya, tidak masalah sebenarnya, itu perbedaan istilah. Tapi malam kini ada orang yang anti dan tidak faham dengan persoalan itu, malahnya menyebarkan permusuhan. Orang baca Yasin disebutnya ahli bid'ah. Cari musuh enggak? Musyahid. Tidak diampuni orang itu. Dan yang dimusuhi dendam. Apa jatuh sok pintar. Baru temat Timur Tengah lah sok salahnya. Wah, sama itu. Tidak diampuni. Jadi baik yang menuduh ataupun yang dituduh, yang menyindir, yang disindir harus melepaskan semua kebencian. Itu yang disebut musyahid. Musyahid orang yang menyimpan kebencian di hati. Ya ada benci awak kurang, ya nak? Kan ya ada. Betul. Ngaku lah. Iya. Awak kesal dia orang. Terbayangnya wajahnya kesal. Akhirnya malam kini lepaskan.
baca istighfar, astagfirullah, ya Allah, tolong lepaskan kebencian kepada si fulan, si anu, yang aku sadari, tidak aku sadari. Kira-kira kalau orang mengamalkan rahasia nisfu Sya'ban, masuk Ramadan bersih gak hatinya? Itulah bakok boleh meminta maaf malam nisfu Sya'ban, mau lewat mulut ataupun WA, ndak bid'ah. Yang bid'ah itu kalau menganggap malam nisfu Sya'ban itu awak harus maaf-maafan. Jadi maaf-maafan ini cuma malam nisfu Sya'ban, itu baru bid'ah. Emang di luar yang lain enggak gitu. Itu kan aneh. Satu kali dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Abu Hurairah pengajian Abu Hurairah itu setiap malam Jumat berkumpul mereka di absen sama beliau. Siapa yang hari ini berkelahi, dendam, sakit hati kepada kawannya, memutus silaturahmi, tolong keluar, minta maaf dulu kepadanya, baru kembali ke majelisku. Separuh tuh keluar tuh, sekedar minta maaf supaya bisa mengaji ke Abu Hurairah. Jadi kami pikir-pikirlah lamu, bakok kadang-kadang majelis tuh aneh rasanya, nggak nyaman juga di majelis tuh. Pernah biahan gitu? Pernah Ustaz? Ya, beliau kan ceramah ya, imam, hafiz. Pernah nggak antum dapur? Lagi kita bermajelis tapi nggak nyaman, panas. Ternyata di dalam itu baru di sholat subuh yang nggak kunut hanya benci dengan imam yang kunut. Kejadian nggak tuh? Kejadian. Mulai itu yang nyaman di masjid. Sebaliknya yang biasa kunut agak kesal imamnya nggak kunut. Itu sama tuh, sama-sama tidak benar itu. Kunut sunat kok masih dipersoalkan. Tapi kalau di masjid kita lah biasa kunut, ya kunut saja. Pakai adab, menghormati orang yang mendirikan dan mewakafkan masjid, kira-kira begitu. Ya? Jadi cara mendapatkan ampunan Allah. Kalau awak dapat ampunan Allah, itu sudah kewalian kecil, wilayatun sughra, wali ketek lah, jadi kekasih Allah wak. Maka kalau meminta malam itu setelah melepaskan kebencian, pasti doanya mustajab. Yang penting yakin. Kira-kira maka kami buka-bukalah satu kitab judulnya At-Tafsirah karya Ibnul Jauzi. Al-Hafiz Ibnul Jauzi murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi ahli hadis, mengkritisi banyak orang tapi hanya memuji bab itu. Apa kata beliau? Nisfu Sya'ban itu adalah malam termulia kedua setelah Lailatul Qadar. Kilonya ada rahasia cik. Nisfu Sya'ban itu malam diangkatnya amal-amal. Dia amal. Jadi ada namanya laporan mingguan, Senin dan Kamis. Ada laporan tahunan, itu nisfu Sya'ban. Maka Allah pandang, lain beristighfar wa malam itu, lain memaafkan orang malam itu, semua amal walaupun sembahyang tidak khusyuk itu diangkat. Lain khusyuk sembahyang maghrib tadi nak? Tidak kan? Jujur. Banyak pikiran kan? Maafkan orang hari ini, tidak syirik, itu diangkat, diterima. Allah maafkan, ya sudah, kan khusyuk nggak wajib. Ya? Jadi Allah maafkan. Bagi kira-kira, siap membuang dendam? Maka kita niatkan malam kini, Bismillah, ya Allah, jika ada rasa dendam, kebencian di hatiku, tolong cabut, tolong lepaskan ya Allah. Begitu juga jika ada orang
merasa dendam kepadaku ya Allah, tolong berikan kerelaan di dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Lah, apa mah? Insyaallah. Apakah ada amal khusus malam nisfu Sya'ban? Itu banyak pertanyaan. Ya, mungkin banyak yang bertanya, kami jawab selagi ini kalau ya. Tidak ada amalan khusus kecuali dua tadi. Pertama, menghalau kesyirikan dari kalbu, berarti amal kalbu. Yang kedua, menghalau semua kebencian dalam kalbu, berarti amal malam kini yang paling inti apa? Amal kalbu. Baku baca Yasin, soal Yasin itu paling mudah diserap oleh kalbu. Baku tahlil itulah pembebas dari semua kesyirikan. Tapi ada syaratnya kalau baca tahlil. Di dalam hadis Imam Bukhari dikatakan Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengatakan la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Ini kami ulang-ulang. Dibacanya dari dalam kalbunya atau dari dalam dirinya. Nah, itu dua makam tuh. Jadi orang baca la ilaha illallah ada dari kalbunya, ada dari jiwanya, pikirannya. Itu beda cara. Yang pentingnya membaca. Kalau dalam jiwanya berarti sadar ayangnya baca. Kalau dalam kalbunya merasakan rahasia kalimah yang baca. Nah, itulah yang didapat dalam talqin zikir ulama-ulama ahli zikir. Nah, kalau ingin mendapatkan rasa itu harus diambil dari ahlinya. So ahlinya itu ngambil dari gurunya yang bersambung kepada Rasulullah. Itu tidak bisa dibaca dari buku. Di buku ditulis 1000 kalimat khusyuk, kita baca tidak jadi khusyuk. Ya, khusyuk itu rasa yang ada di kalbu seorang hamba Allah yang kemudian ingin ajarkan rasa itu kepada muridnya. Sebagaimana Al-Quran, cara baca sa itu kan ditiru zahirnya, batin itu bisa ditiru, bisa dirasakan ya. Namanya talqin zikir, talqin bimbingan zikir. Talqin tidak hanya untuk orang nan mati sakarat, tapi talqin itu lebih utama untuk orang yang hidup. Kita yang masih hidup. Jadi tidak ada amalan khusus dalam bentuk apapun. Jadi boleh baca Yasin, boleh baca Al-Kahfi, boleh baca Qul 1000, boleh, tidak masalah. Yang penting tidak diyakini bahwa Nabi membaca Yasin malam di Sya'ban. Itu. Yang Nabi perintahkan apa? Cuma dua tadi. Buang musyrik, buang permusuhan. Namun tinggal di kampung kan dia kadang-kadang ada bergesekan. Inilah hebatnya orang di Sebarang. Di Sebarang, di Jawa, di Banten, di Betawi, di Lombok, di Kalimantan, di Sya'ban itu ngumpul. Lalu mereka baca doa, mengirim doa untuk orang-orang yang sudah wafat. Lalu maaf-maafan. Habis makan maaf-maafan. Untuk masuk ke hadis tidak musyahin. Itu kreativitas ulama kita di lokal. Tapi dek kawan kadang tak mengerti persoalan mengambil dalil dengan dalil itu berbeda. Makanya main bid'ah aja. Itu yang kita sedihkan. Itu tugas buyahan nanti di MUI sama Ustaz Nasrullah kan. Ya masalahnya bukan tidak di rumah ya. Jadi kita tidak bisa berjalan memperbaiki itu. Dulu kami pernah di suatu lembaga, kita pindah-pindah kota buat training, dan itu menyedihkan. Para ustadz itu kiranya menjadi agen penyebar hadis palsu. Itu fakta pertama. Dan kedua, para ustadz yang tahu hadis ketek lah berani menyalahkan amalan orang yang ada di kampungnya. Padahal tidak tahu sejarah amalan itu apa.
Kita bersyukur kepada Allah, kita punya guru-guru yang membimbing itu. Jadi tradisi yang ada di Kampawa itu bukan tradisi orang Awak, itu tradisi dibawa dari Mekah, dibawa dari Yaman, dibawa dari Suriah, dan itu sama, tidak jauh beda. Tahlil la ilaha illallah itu banyak Pak, di Yaman itu banyak, di Suriah, di Lebanon itu banyak. Guru-guru kami tahlil itu gitu, la ilaha illallah, biasa aja. Nggak tahu kalau di Mesir Pak Buyahan sama. Cuma mungkin kita kaget-kaget kalau ada orang apa Joshua apa namanya ya, itu bukan keserupan, itu keasikan namanya. Itu tarekatnya tarekat Saman. Dulu kami ketika ketik umur 11,5 sama jo Buyahan mambik kaji itu ke Buya Datuk Sati Hasan Basri Jalil. Tapi tiba di awak setiap tahlil afdalul zikri la ilaha illallah pingsan, kalau nak berteriak kece orang ari taingi orang tua-tua. Tidak, kita teringat Allah. Cuma karena badan masih kete, akal belum sempurna, diagih kalimah itu langsung berjolak. Dan sering pingsan kan? Pernah dulu lagi sholat pingsan. Pembuyahan tuh, ya. Gimana nak ngaku-ngaku kan? Kita expose begini. Apa sebab itu expose? Kami beraja hikam dulu ke Buya Nu'man Bashir. Masih remaja itu, Buya Nu'man. Kiranya pengarang kitab hikam tuh lagi lewat, tidak Buyahan kuburan orang tuh. Imam Ibn Athaillah As-Sekandari. Termasuk guru Ibn Athaillah namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Tapi ke Khusay Barak enggak? Abdul Hasan Sajili sempat? Masya Allah, dulu je pergi kan. Tapi ke Uzbek awak dulu. Ya, silsilah zikir orang Sunduk itu ke Uzbek. Nah, kami alhamdulillah 2019 Allah izinkan berziarah, ngecek tahun wafat. Itu girangnya bukan main. Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Kemudian yang lebih tua dari beliau Imam ahli hadis Imam Bukhari. Masih banyak. Akhirnya dituduhlah kami itu kuburiyun. Tahu kuburiyun tak? Disebut penyembah kubur. Ya tidaklah. Kita dikubur bukan minta ke dalam kubur. Kita dikubur tuh doain yang di dalam kubur. Ada minta ke dalam kubur. Haram hukumnya, syirik itu. Kita ke kubur ya ziarah kubur, selesai mengingat kematian, mengenang jasa, lalu mencatat sejarah. Kalau disebut kuburian artinya pemburu sejarah ahli kubur, betul. Atau yang kedua, orang yang suka melihat kematian di kubur, insya Allah betul. Tadi kita sempat ziarah ya ke Syekh Abdul Ghani Batu Basure. Syekh Abdul Ghani itu punya murid Buya Zakaria di Padang Panjang, ya. Malalo. Buya Zakaria itu punya murid namanya Buya Bashir, ayah beliau mursyid tarekat Naqsyabandi. Aku orangnya, kau sama jabu Muslim kau Pak di Mesir. Cuanya beda manhaj kan, sama-sama Azhari ya. Tadi kan kita ziarah, alhamdulillah. Nah, jadi antum udah lihat tuh ya, nih cicit dari keilmuannya Syekh Abdul Ghani An-Nablisi. Alhamdulillah. Ya. Nah, kembali ke yang tadi, kesimpulan sederhana kajian malam kita. Malam nisfu Sya'ban adalah malam termulia setelah Lailatul Qadar. Maka kami berharap, walaupun indah ingin menggurui ya, tapi kami berharap tahun depan nisfu Sya'ban, kalau tidak ada pengajian, buat zikiran apalah, yang penting orang ngumpul sudah tuh salam-salaman. Kalau bisa makan-makan, alhamdulillah. Kalau bisa siang itu dikubur, makannya nanti malam-malam. Bisa ada Pak? Tidak bisa deh. Kita sebutkan bacaan hadis itu boleh. Kalau perlu kami sengajakan pulang.
Tidak usah bayar tiket. Untuk kampung apa hendak kita buat? Enak. Insya Allah. Siapa ya? Insya Allah kalau umur panjang. Ya. Mana zikir saya kurang. Zikir. Afdalul zikri fa'lam Okey. annahu la ilaha illa. Dalam Quran kan tidak ada afdalul zikri. Mau dijelaskan tidak? Siap. Yang kedua menjelang apa juga tahlil orang baca istighfar. Iya. Ada nanti ibu, ada nanti aja. Ada nanti. Bahas sebenarnya. Mana benar? Ya. Lalu negara Borong Pak. yang lawan cakap ada dan 3 kali ayum barunya apa? Iya, Karena iya. sekali aja ya lah Iya. sekali. Mana betul itu? Iya. Iya, beri pertanyaan apa ya? Yang pertama, fa'lam afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Betul Ustaz? Ya, tanya ke beliau nomornya. Kalau salah tolong dibenarkan Ustaz. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, fa'lam, ketahuilah annahu bahwasannya ia Allah la ilaha illallah." Itu ayatnya. Wastaghfir li dzanbika sampai akhir ayat ya. Ketemu di Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari, punya kitab judulnya Al-Jami' As-Sahih, terkenal dengan judul Sunan Tirmizi, kitab hadis. Sama-sama dengan Imam Bukhari tapi lebih mudah. Beliau menulis satu bab riwayat dari Nabi. Nabi bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Maka de buya-buya kita digabung lagi. Fa'lam annahu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kira-kira gitu. Itu asalnya Pak. Jadi dapat 2 keberkahan. Pangkanya dapat hadis Nabi, tengahnya dapat Al-Quran. Bah kira-kira buya sahih nak. Ya tolong ditegur. Terus yang kedua, istighfar ya. Istighfarnya sekali, 3 kali itu barang. Istighfar itu sama jo galeh kumuh. Kalau kumuhnya cuma bekas diminum, disiram seketek lah jadi itu. Itulah istighfar. Tapi kalau nyoba minyak ke dalam, makan cincang siang tadi, ayo bakoruk ke dalam. Itulah 3 kali, bisa 7 kali. Jadi si pemimpin zikir konya sedang merasuk-rasukan hatinya. Kira-kira lah pas belum masuknya. So la ilaha illallah kan masuk ke dalam kalbu. Iza zukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar. Kalau tidak bergetar berarti istighfarnya belum oke. Dirasa-rasa sama. Kok mungkin kalau Ustaz Nasrullah 7 ya? Mungkin lebih ngamuk Ustaz. Bertanya orang kepada Imam Al-Qushairi, dan Imam Qushairi meriwayatkan dari gurunya tentang apakah yang lebih afdal, istighfar atau la ilaha illallah. Sering kami sampaikan. Lalu dijawab oleh beliau, jika kainmu kotor, langsung engkau pakai atau engkau bersihkan terlebih dahulu. Kecek muridnya, kita bersihkan dulu wahai tuan guru, tuan syekh. Itulah istighfar. Baru lemak makainya ya. Jadi zikir itu bisa jadi pakaian. Jadi pakaian zikir itu. Jadi pakaian nan bagus-bagus itu tidak ada hasilnya kalau tidak ada kalimah la ilaha illallah. Yang ketiga apa? 3 kali dulu la ilaha illallah baru Hayyu qayyum gitu. Ada beberapa panduan zikir. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Lalu orang-orang membaca hayyun baqin, hayyun mawjud, macam-macam ya.
Yang inti itu dikata hayyun itu. Nabi SAW sering mengatakan ya hayyu ya qayyum. Maka Imam Al-Kattani mengatakan, siapa yang hatinya keras, maka bacalah ya hayyu ya qayyum. Jadi hati nan tuli yang poka ya, ketika istighfar, setelah istighfar dijagoninya hayy bakin, gitu rahasianya. Jadi hayy itu dari dalam. Hayy, coba ha. Yang pakar Makharij itu beliau baca ha dari dalam enggak Ustaz? Kalau kita betul baca nama ha itu dari dalam, itu langsung merinding. Itu nama Allah. Hayy qayyum, ya hayy qayyum. Maka salah satu doa yang ada di situ ayat kursi atau ayat kedua dari Ali Imran dibacakan kepada orang kesurupan, cepat sembuhnya. Sebab ada hayyu qayyum, itu rahasianya. Bahwa ayat kursi bisa menyembuhkan. Kata ada lafaz hayy. Maka thariqah tertinggi dalam mengislah qalbu, memperbaiki qalbu adalah thariqah Quran. So di situ ada makharij yang benar. Masalahnya orang awak nama beraja makharij, namanya beraja irama aja. Padahal sebelum irama, lu tanya Kak Uni Afrisa kan belajar makharij dulu. Kini orang mau irama langsung, nak mau belajar makharij. Jadi orang rajin makharij betul, nggak akan kesurupan, dijamin. Sebab saraf-saraf di dalam itu akan menendang apapun yang masuk. Hayy, bismillah, habis ada itu, habis adanya. Jadi kalau mau anak kita aman, ajarkan itu Fatihah cukup, apalagi bisa ayat kursi. Kira-kira gitu Pak, itu rahasia hayy. Adapun hayyun baqin, hayyun wujud itu pilihan. Sebenarnya yang penting itu hayyun gitu, atau hayyun qayyum. Kalau kami pilih kalimat hayyun qayyum. Apa lagi kira-kira? Wah, Ustaz bertanya udah lama waduh. Ustaz lah banyak lah. Aku tertarik di sejarah tadi. Dan sempat bertanya ketika umrah. Dulu kan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi jadi imam dan mufti di Mekah. Betul. Satu-satunya dari Asia. Terus cerita yang menyampaikan pelaksanaan amalan di zaman beliau dengan zaman kini jauh berbeda. Bedanya di mana? Bedanya itu dalam hal contoh kalau kunut, dulu ada kunut kabarnya di Mekah. Iya, oke, betul. Sudah tuh kalau kini kan ada kunut yang kunut subuh. Terus seperti zikir keras dulu di Mekah tuh ada zikir yang karet. Nah kini tidak ada lagi. Jadi apa perbedaan referensinya itu? Apakah orang-orang dulu sudah menemukan hadis sehingga kini yang menemukan? Pak titik temunya beda. Wah, ini lebih berat lagi nih dapur nih. Antum aja jawab tak? Maulana Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi atau Al-Minangkabawi. Kalau orang Arab nyebutnya Mangkabawi. Turunannya masih ada. Atau Minkabawi. Sama mereka nggak bisa nyebut Indonesia, susah. Nyebutnya Andonisi. Ya enggak? Ente Andonisi. Gitu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bukan orang Asia pertama yang jadi imam sebenarnya. Sebelumnya sudah ada imam-imam. Syekh Abdul Samad Al-Falembani itu di Madinah dan kemudian macam-macam. Tapi untuk di Mekah betul Syekh Ahmad Khatib, karena beliau disukai oleh Syarif Mekah. Syarif Mekah itu wali kota, ya, keturunan Sayyidina Al-Hasan, ya. Ya. Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi itu orang agam. Orang agam. Apa namanya? Koto Gadang.
Amba lupa namanya, betul Pak? Kebetulan itu kampungnya Buya Asfi, dekat situ. Buya Asfi yang singa aswaja di sosmed, yang punya toko kitab Maktabah Suez. Buya Asfi, Zul Asfi, Tamatan Candung, murid Syekh Ali Mustafa Yaqub. Beliau punya jid, punya kakek namanya Syekh Abdul Latif, itu murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Syekh Abdul Latif pejuang, nanti cek, itu udah hilang namanya. Di beberapa buku sejarah masih ada Syekh Abdul Latif Balai Gurah, betul ya? Balai Gurah. Syekh Ahmad Khatib itu dari situ. Kiranya dulu ada Syekh Umar Syata itu pernah berkunjung, atau Syekh Utsman yang lupa, disebutkan dalam manakib beliau menulis sejarah beliau sendiri, berkunjung ke Agam lalu mengajak si Syekh Ahmad Khatib itu untuk ke Mekah. Jadi dulu tanah kita diinjak oleh ulama-ulama hebat. Itu saudara yang datang itu saudara dari Syekh Bakri Syata, pengarang I'anatul Talibin, kitab fikih wajib yang dipelajari di semua pesantren Indonesia. Pesantren yang tradisinya masih tradisi ahlu sunnah ya. Kalau yang modern nggak tahu, udah pernah masuk dan ngajar di situ. Syekh Ahmad Khatib diangkat menjadi mufti dan jadi imam. Di saat itu ada pula mufti dan imam mazhab lain. Beliau mazhabnya Syafi'i, sama dengan kita. Ada mazhab Hanbali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki. Jadi 4 penjuru itu 4 imam. Itu dulu ya. 1924 jatuh Turki Utsmani. Sebelum 1924 itu Hijaz sempat bertahan cuma setahun 2 tahun, kekuasaan Mamlakah Al-Hashimiyah, tapi nggak ditulis sejarah yang ada di Indonesia. Kalau di Barat ditulis, orientalis itu nulis sejarah itu ya, antara percaya dan enggak ya. Baru kemudian terbangun negara Saudi. Saudi itu Al-Saud itu sudah jatuh bangun, dan itu kebangkitan yang ketiga kali. Jadi bangkit dihadang oleh Turki Utsmani, bangkit dihadang Turki Utsmani. Yang terakhir 1924 Turki Utsmani hancur oleh Kemal Atatürk. Maka orang ulama nggak nyebut Atatürk, Adu Turk. Kemal musuhnya Turki. Iya, Adu Turk, Adu Turki, musuh Turki, bukan pahlawan Turki bagi ulama ya. Tapi jangan coba-coba ngomong begitu di Turki, bisa nggak pulang-pulang ya. Turki jatuh, keluarga Saud generasi ketiga kemudian mencoba ekspansi ke Mekah dan berhasil. 1924 Syekh Ahmad Khatib sudah meninggal ya. Waktu itu yang menggantikan gurunya, nah ini uniknya, gurunya namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten. Jadi itu guru menggantikan murid, unik kata. Jadi silsilah kalau kita baca sanad ilmu beliau itu dari Syekh Nawawi. Jadi Syekh Ahmad Khatib ngambil Syekh Nawawi, Syekh Ahmad Khatib ngambil dari Bakri Syata, begitu. Tapi setelah beliau meninggal, yang menggantikan gurunya. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten, beliau disebut dengan apa istilahnya, Musnidul Hijaz ya, ahli sanad Hijaz, ulama ahli sanad Hijaz. Jadi semenjak 1940 Ustaz, berubah tradisi sampai kini. Ditambahlah semenjak tahun 70-an Saudi menemukan tambang minyak, maka mereka kan sudah punya kesepakatan, kerajaan agama Wahabi, kerajaan politik keluarga Saud. Itu sudah tahu lah ya. Dulu waktu kami mau bertanya konsultasi ke Buyahan waktu masih jadi wartawan di Republika,
Buyahan, bisa enggak temukan berita kalau Wahabi itu dibiayai? Mau berapa berita katanya? Ya, gitu nantang. Oh, kalau udah begitu nggak usah nyari, berarti udah kebanyakan berarti. Ya emang betul ya, didanai. Akhirnya kami cari sendiri karena emang udah banyak. Tahun 70-an Pak Haji pulang pasti bawa buku, ya kan? Pasti 70-an, 80-an, 90-an semuanya bawa buku. Buku apa itu? Buku misionaris Wahabi. Itu bahasa seramnya. Ya, seram nggak tuh? Misionaris Wahabi. Coba cek Pak. Dulu Pak Datuk Ir, nah Pak Ir itu tunjukkan waktu haji apa dapat ikuha. Itu dana kiranya buku mereka. Ada yang lembaran-lembaran kecil, ada yang terjemahan. Yang kita banyak itu sengaja brainwash lewat buku. Kan orang-orang awam kok ya benar awam. Di Mekah nak ada Pak Ustadz dari mana kaji Pak Ustadz kok? Akhirnya muncullah kemudian ketidakpercayaan kepada guru-guru ustadz-ustadz. Masya Allah, Pak Letkol, tafadhal. Kok dari Jakarta kok datang Pak? Tambang-amang aja datang dari Jakarta kan? Silakan David Daus ya. Jaleh kira-kira. Tapi sampai tahun 70-an, 80-an awal, guru-guru kita yang ahli sunnah yang bermazhab, berakidah asy'ariyah dan bertasawuf masih ngajar di Masjidil Haram. Terakhir tadi konflik Syekh Said Muhammad Ali Al-Maliki yang tadi itu konflik dengan murid bin Baz. Murid bin Baz dan Syekh bin Baz itu polemik, akhirnya beliau tidak boleh ngajar di Mekah. Ada video terakhir beliau lagi di Mekah ngajar di Masjidil Haram. Maka beliau pindah ke satu tempat namanya kini Rusaifah. Kini muridnya di Mu'alimah baca ya. Kini anaknya Said Ahmad. Kami pernah ke situ berkunjung mendengarkan kajian beliau. Seberangnya ada Syekh Muhammad bin Ismail Zain, guru beliau. Antum waktu kesana dikasih buku banyak ya. Jadi kalau Buyahan datang ke situ itu dihormati. Oh Azhari dikasih buku tuh. Tapi kalau Ciputati, Jakarta, Betawi, nggak laku. Nggak laku lah. Tapi nggak masalah ya. Spiritnya sudah kita ambil. Kita jadi semangat. Alhamdulillah. Jadi kini masih ada yang berkunut masih, tapi di pinggir-pinggir Mekah. Kalau mimpin sholat tuh alhaqumut takasur tarawih, itu di pinggir-pinggir Mekah tuh banyak apa? Alhaqumut takasur hatta 20 rakaat. Satu nafas tapi jelas. Ada ijazahnya itu, ijazah dalam qiraat. Kalau versi ahli hadis, makruh membaca Quran satu nafas. Suat Nabi yang muddu, Nabi mematkan dan memberhentikan setiap di akhir ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ahli qiraat meriwayatkan musalsal bil Fatihah itu nafas wahidah, satu nafas. Dulu di Rusaifah Said Agil Munawar mimpin sholat begitu, lebih kurang. Yang penting tidak mengurangi makharij. Kan mat dan tidak mat itu kan ijtihad ahli tajwid ya. Bahkan mat lazim, mat wajib sendiri pun itu ijtihad, bisa diperdebatkan. Contoh ayat 7 Ali Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau qiraah kita baca berhenti, tidaklah tahu takwil tentang mutasyabihat kecuali Allah, kita berhenti di situ. Tapi qiraah yang lain Ibnu Abbas tidak diteruskan, wasal. Ini tanda bahwa ilmu tajwid itu ijtihad ulama karena dia menemukan pola-pola tertentu dari gurunya. Musalsalkah, riwayatkan, wallahu a'lam. Panjang ilmunya, tanyalah kepada ahlinya. Siapa yang sekarang ngajar di Kutab?
Hah? Syekh Sa'ad. Oke, Syekh Sa'ad Al. Nah, itu siapa imam-imam yang ingin bagus bacaannya, ngaji ambil sanad dan cara membaca yang benar ke beliau. So, sanad beliau termasuk paling banyak ini dan lumayan tinggi. Jadi silsilah itu tambah pendek, tambah berkelas. Syekh Sa'ad ya, balik salami ilaih. Ya. Kelas, dah. Ku apa ma baca itu gua janjian. Ya. Silakan Ma. Itu yang ditanyakan Ustaz, kan bilang ucapan yang kita dulu atau melakukan kebencian dan dendam. Ya, ya. Jadi baca karena kita atau kan bisa awak kita dendam awak menentukan terus menentukan manusia atau disebutkan memberagama. Nah, ya, ya. Bisa dalam arti kan. Ya, ya. Jadi kan mungkin ada awak tak mempunyai kebencian atau dendam. Pasti ada. Pasti ada. Tapi itu kadang-kadang awak di dalam hatinya juga tidak tahu orang bahasa awak Benci kenyang. jadi itu kan bisa awak dihapus. Iya. Lepaskan aja dari sama orang. Iya, iya, iya. Bisa. Kan di situ yang penting di Quran itu kiranya perintah itu memberi maaf. Betul nggak? Fa'fu wasfahu. Maka berilah maaf. Apa maaf afu dalam bahasa Arab? Afu itu kelebihan jiwa, kelebihan hati. Kalau bahasa Indonesianya berjiwa besar. Kalau berjiwa besar, ada orang yang menyinggung awak nampak seketik, ketik sehingga tak terhitung, tak dihitung. Jadi pertanyaannya, apakah harus menghapus kebencian itu dengan menyebutkan satu-satu? Tidak. Cukup katakan, ya Allah, apapun kebencian di hati aku, tolong cabut dan hapuskan. Itu cukup. Itu kan Allah mudah. Allah kan bolak-balik kolbu mudah. Coba lihat, nih waktu zaman politik. Yang dicoblos 02, yang menang 01. Yang dicoblos jadi menteri 02. Ya kan? Itu percepatan kolbu itu bisa berubah. Ya kan? Maka di politik kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, kan ada politisi. Ya, kayaknya ada caleg-caleg yang lain nih. Ya, itu betul. Cepat, ya Pak. Iya. Hari kini malam bekol berubah. Usia sama. Tuh, praktisi. Itu terjadi. Politik itu dimanapun ada akan memecah. Dimanapun ada akan memecah. Masuk ke masjid, mecah masjid. Ustaz, masjid harus berpolitik. Bukan, Islam mengajarkan berpolitik, tapi masjid tidak mesti berpolitik. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Dulu Nabi membicarakan politik di masjid. Dulu kantornya Nabi di masjid. Kini kantornya Lado DPR. Lado kantor cabang, kantor ranting. Situlah, obrolan di situ. Atau di ruang-ruang lain. Masjid milik kita bersama. Pasti beda-beda pilihan kan? Jangan-jangan ada yang nggak milih. Milih diri sendiri gitu. Jadi boleh Pak, kita umumkan saja, tidak usah disebut satu persatu. Letih lah nyebut cici kan. Nah. Dendam dari Ustaz. Ini bahasa Ustaz kali. Terjadi. Tapi ini orang minta maaf
awak minta maaf dan dimaafkan, yang tidak memaafkan itu dapat dosa. Sebab perintah Al-Quran wa'fu, berilah maaf. Allah itu memaafkan orang setiap hari meskipun mereka berkhianat setiap hari. Leh sehebat awak, sagagah awak sehingga awak nak memaafkan orang. Leh ada orang yang sehebat Allah pemberiannya, kemudian Allah dikhianati, orang tu minta maaf, minta ampun, Allah maafkan. Leh ada nama dari itu? Kan tidak ada. Maka istahyu minallah, malulah kepada Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, tirulah sifat dan sikapnya Allah kepada hambanya. Nah, kita sih tiru, kalau malu kebarana badang kepala kan. Ya, jadi untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, namun hidup berkampung kan ya ada raso-raso itu pasti ada. Jangan itu ustadznya itu mah ya, cuma karena berbeda faham, kebencian. Maka kini kita menyatakan, ya, kalaupun kami pernah mengkritisi Ustadz Salafi Wahabi, bukan kami benci, tapi karena kami sayang. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya. Dan kenapa kadang-kadang kita ngegas agak keras bertahan tentang aswaja? Gimana enggak keras? Mereka keras mengkafirkan amalan ulama kita. Mereka keras mensyirikkan ulama kita. Mereka keras menganggap amalan kita bid'ah. Ya, sesekali ngegas lah boleh ya. Kan mereka ngegas. Kullu bid'atin dolalah, dilawan lagi dengan kullu bid'atin dolalah. Tapi tidak ada niat di hati merasa lebih pintar. Tidak ada niat di hati merasa ingin mengalahkan atau ada kebencian. Wallahi demi Allah, kami tidak ada kebencian kepada siapapun. Alhamdulillah. Mungkin kami pernah membuat orang benci, tolong dimaafkan. Ya, termasuk kami dulu di kampung Koado, ranting mempatah dari kami. Koado buah rambutan dan pulasan. Buah pulasan dan tambik kali dimaafkan. Duyan beliau kan, kira-kira begitu. Ya, aduh, apa Pak? Apa tuh? Makanya Silakan. sejarahnya atau kejadian atau kemenangan peristiwanya. Seseorang yang membunuh orang 100. sampai 99 sampai 100. Jadi sebanyak itu orang yang dibunuhnya tenang aja semua orang dengan dia. Macam mana sejarah? Siap. Sehingga sampai datang malaikat Menyelamatkannya. mengadilinya. Itu bagi kami. Bapak nggak bunuh orang kan? Aman deh, aman. Siap. Oke, baik. Beliau pensiunan tentara. Oh, berarti berdekatan dengan darah itu Pak. Dia ada menjadi Alhamdulillah. Marhaban Pak, selamat datang. pisah. Alhamdulillah. Nanti ambil kaji ke guru kita, Buya Kasril. Jelas. Nanti ambo kasih tahu ya. Tuh murid di samping. Kisah mengenai orang yang membunuh 99 orang, tapi di hatinya pengen tobat. Lalu orang itu mencari ahli agama, ketemulah ahli agama, tapi ahli agama yang zahir, hukum zahir, hukum hitam putih. Kamu bunuh orang, kamu dikisos berarti dibunuh lagi. Hukum hitam putih. Salah, neraka gitu. Kira-kira kalau Algojo pembunuh 99 orang, itu dia bunuh 9 orang cukup pisau dilempar set. Ya, kayak film-film Cina itu. Ya, satu gerakan mati. Itu hobinya kami dulu baca komiknya Buyahan. Dia jago buat komik itu dulu. Gorok dalam sesaat. Ganas juga imajinasinya Buyahan itu ya.
Akhirnya karena si Syekh ngomong, ente ahlun nar, kamu ini pasti masuk neraka. Dibacain ayat di dalam Taurat, persis seperti dalam surah Al-Maidah itu. Akhirnya pedangnya langsung melayang, susut mati. Tambah takutlah orang di kampung. Tapi setiap selesai membunuh, beliau menyesal. Jadi jangan dikira orang pembunuh itu hatinya gelap semua. Ada titik cahaya di kalbunya. Pemabuk, orang main hati, main badan, itu pasti hatinya menjerit ketika maksiat. Jadi nggak usah jijik sama mereka, jijik sama kita yang jijik sama mereka. Kemudian terdengarlah di ujung kampung ada seorang yang tidak terkenal, wali Allah, sangat penyayang kepada makhluk. Maka datanglah dia ngadu, Tuan Syekh, kata orang, engkau wali Allah, saya sudah bunuh 100 orang yang 100-nya ulama besar di kota. Apakah masih bisa kembali kepada Allah? Kembali bahasa Arabnya tobat. Apakah masih bisa diterima oleh Allah? Apa jawaban sang wali Allah? Siapa yang melarangmu tobat kepada Allah? Siapa yang melarangmu kembali kepada Allah? Pintu mana yang menutupmu dari Allah? Nangis dia, Pak. Merinding dia dikatakan begitu. Tapi diambil tangannya oleh Syekh. Ada satu syarat, hai anak muda, tinggalkan kampung dulu kamu jahat, kampung dulu kamu nakal. Itu kan bunuh baru satu dosa, belum dosa zina, dosa maling, dosa bakar rumah orang. Itu baru satu dosa yang disebutkan. Kalkulasi 100 orang dibunuh. Apa kata sang guru? Guru memandang di kolbunya ada satu titik cahaya kesadaran. Keluarlah engkau dari komunitasmu, kampungmu, grupmu, pergi ke kampung orang soleh di belakang bukit sana. Kira-kira begitu ilustrasinya. Di tengah perjalanan, belum sampai setengah jalan, malaikat maut gregetan. Jadi malaikat maut itu setiap hari, Pak, itu sejengkal matanya, Pak, sama kita. Dia kedip mati. Dia kedip mati, gitu aja tuh. Ada 1.000 sejuta orang satu kediban mati setiap hari. Makanya Allah tuh kirim penyakit, itu sinyal. Kirim uban. Nah, uban Bapak udah banyak tuh, ya. Tapi nggak mesti juga yang uban mati duluan. Banyak yang mati duluan masih muda kan. Akhirnya sampai di situ dia jatuh. Berdebatlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Nah, kisah masyhur, guru-guru kita sudah tahu lah kisah itu. Pendek cerita, malaikat azab mengambil. Kenapa? Ini orang belum beramal. Dosanya 100 orang yang dibunuh, belum lagi dosa yang lain. Jadi malaikat tuh kayak robot, Pak, ya. Mohon maaf malaikat, ya. Kita minta maaf ke malaikat. Malaikat gak tahu maaf juga, Pak. Gak perlu dia maaf kita. Malaikat itu robot, cip, disuruh zikir subhanallah sampai kiamat cuma subhanallah. Disuruh sujud cuma sujud. Disuruh ngitung amal, dia cuma ngitung amal. Dia lihat ada orang amalan buruknya banyak, maka dia langsung tarik. Tapi datang malaikat rahmat, dihitung, kalah, Pak, malaikat rahmat kalah. Tapi Allah di saat malaikat rahmat mau menghitung, Allah pendekkan bumi ke tempat bumi yang baik. Allah jauhkan bumi, tanah itu dari kampung yang lama. Maka tobatnya diterima cuma karena menang satu langkah. Satu langkah, plek, gitu. Apa kata malaikat rahmat? Saya menang, saya tarik. Tobatnya diterima. Jadi persoalan maksiat, tobat itu rahasia Allah. Maka dengan hadis ini haram membenci pemaksiat. Kita benci maksiatnya saja. Ya. Koruptor tidak boleh dibenci, korupsinya kita benci. Adili.
karena perbuatannya nempel di badannya, ya kita adili dengan badan-badannya. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi semoga kita jadi orang-orang yang sebelum nafas terakhir diambil oleh Allah, kita bertaubat kepada Allah dan taubat kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kalam-kalam nanda patut, kalau ada akhlak nanda sopan, ya semoga ada pintu maaf terbuka ya. Bapak Ibu, lain maaf. Sama memaafkan kiri kanannya dalam hati saja ya.